Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Hari Widodo, masih di channel CC Karuliani. Hari ini kita akan membahas penilaian harian bab kerajinan dari bahan serat alam dan kerajinan dari bahan plastik dan kertas yang kita kerjakan minggu lalu. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Oke, sebelum kita menjawab, kita tulis, belum, kita perhatikan tugasnya, yaitu kerjakan dengan memilih jawaban yang paling benar. Ini tugasnya. Sebelumnya kita tulis nama dulu ya. Kita nama, bisa ya? Bisa. Oke, kelas, kita ambil kelas 7C. Oke, soal pertama. Limbah yang sangat sulit diuraikan disebut A. Limbah organik, B. Limbah anorganik, C. Limbah padat, D. Limbah cair. Limbah yang sulit diuraikan tentu saja adalah limbah anorganik. Seperti apa? Plastik dan teman-temannya karet. Nomor 2. Limbah yang mudah terurai dan berasal dari makhluk hidup disebut A. Limbah organik, B. Limbah anorganik, C. Limbah padat, D. Limbah cair. Yang mudah terurai sudah jelas, yaitu limbah organik, daun ya. Mungkin ikan yang mati akan membusuk dan terurai dan lain-lainnya. Nomor selanjutnya, nomor 3. Di bawah ini yang merupakan manfaat atau keuntungan dari mengolah limbah organik maupun anorganik menjadi produk yang berguna adalah A. Melatih kedisiplinan, B. Menjaga kebersihan dan memiliki peluang ekonomis, C. Melatih rasa percaya diri, D. Ikut melestarikan budaya bangsa. Ya, manfaat dan keuntungan dari mengolah limbah organik maupun anorganik yaitu, ya benar sekali jawabannya B. Menjaga kebersihan dan memiliki peluang bisnis. Ini di sini kita belum ini ya, belum klik ya. Nah, oke, lanjut. Jadi nomor 3 jawabannya B. Nomor 4, di bawah ini limbah yang berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian apa aja itu? A. Sabun dan sampo, B. Pestisida dan pupuk, C. Minyak dan oli, D. Kertas dan plastik. Tentu saja di sini limbah pertanian yaitu pestisida. Pestisida untuk membunuh hama atau mengontrol hama. Pupuk adalah untuk menyuburkan tanaman. Sabun dan sampo, limbah rumah tangga. Minyak dan oli, ini limbah bengkel ya. Kertas dan plastik, limbah kantoran. Jadi jawabannya adalah pestisida dan pupuk. Nomor 5, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai diantaranya A. Plastik, karet, dan besi, B. Kertas, karet, dan plastik, C. Besi, kayu, dan kertas, D. Plastik, kayu, dan besi. Nah, di sini kita langsung saja caranya. Ada plastik, jawabannya benar. Plastik, plastik, plastik. Nah, jawabannya A, B, D. Kemudian kita lihat lagi karet. Karet itu sulit diurai. Karet itu hampir sama dengan plastik ya. Kita karet benar. Nah, sini ada A, B, AB, AB. Kemudian plastik sama besi. Besi, ya, tunggu dulu, tapi kita lihat kertas. Kertas mudah terurai ya, karena kertas itu berbahan kayu yang dilembutkan. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, plastik, karet, dan besi. Kalau
Kayu itu mudah sekali lapuk, mudah terurai. Oke. Nomor 5 jawabannya A. Selanjutnya nomor 6. Kemasan untuk produk makanan yang tergolong ke dalam jenis limbah anorganik dan paling banyak digunakan saat sekarang ini adalah A. Daun pisang. Ingat ya, anorganik, daun pisang itu organik. Plastik, ya benar, tapi tunggu dulu. Koran, organik. D. Kertas bungkus, organik. Jadi jawaban yang paling benar adalah limbah anorganik, yaitu B. Plastik. Nomor 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola desain produk kerajinan adalah A. Metode, kegunaan, dan estetika. B. Bahan, peralatan, dan kegunaan. C. Kegunaan, metode, dan bahan. D. Kegunaan, peralatan, dan estetika. Nah, di sini yang harus kita pikirkan ketika membuat desain produk itu yang pertama adalah metode atau cara pengolahannya. Lebih sulit cara pengolahannya akan lebih mahal. Kegunaan tentunya kita membuat desain produk itu digunakan untuk apa? Barang-barang yang digunakan, tas, lain-lain, atau penghias, ya, mural, kemudian lukisan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, estetika. Untuk apa? Untuk keindahannya, walaupun tas, tapi kalau tasnya dari bahan-bahan yang kita pakai itu akan mencerminkan keindahan dan sekaligus bersih dari sampah. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah A. Metode, kegunaan, dan estetika. Perawatan lidah. Baik, lanjut ke nomor 18. 8 ya. Berikut ini yang bukan merupakan alat utama yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan menggunakan pelepah pisang adalah A. Pisau, B. Gunting, C. Gergaji, D. Lem. Nah, pelepah pisang ini pelepah pisang yang kering ya, sudah dikeringkan atau sudah dijemur. Mana yang bukan alatnya? Ya, benar sekali. Gergaji ya. Semua pisau bisa, gunting untuk menggunting, pisau untuk membuat bentuknya, lem untuk menempel atau merakit. Nomor 9. Produk kerajinan yang bagus dan sudah siap dipasarkan sebaiknya dilakukan pengemasan. Berikut ini bukan fungsi dari kemasan. Ingat ya, bukan fungsi dari kemasan. A. Melindungi produk. B. Memperindah penampilan dari produk. C. Mempercepat produk yang laku. D. Memudahkan para penggunaan produk. Pengguna ini, penggunaan bukan pengguna. Memudahkan para pengguna produk. Dari sini yang bukan fungsi dari kemasan adalah ya, mempercepat produk yang laku. Nah, ini bukan fungsi. Fungsinya pertama, fungsi utama itu adalah melindungi produk, kemudian memperindah, mempercantik produk, sehingga akan menarik pembeli, memudahkan para penggunaan produknya. Ini pembawaan, dibawanya akan mudah, tidak takut akan barangnya rusak, karena sudah ada perlindungan. Nah, baik, lanjut ke nomor 10. Nama lain dari suatu pengemasan adalah A. Pembersihan, B. Pembungkusan, C. Penyimpanan, D. Pencairan. Nah, di sini jawabannya kita lihat antara B dan C ya. Ini yang paling mungkin. Kalau A dan D itu sudah tidak, jawaban yang paling salah. Pembungkusan hanya dibungkus. C. Penyimpanan. Nah, ini kalau dilihat dari jawabannya, dari fungsi pengemasan sendiri itu adalah segala perlindungan, ya, mempercantik, dan lain sebagainya. Jadi, condong dari segi manfaat pengemasan itu jawabannya adalah C. Penyimpanan di suatu bahan pengemasan. Nah, ini jawabannya C. Penyimpanan. Jadi kalau pembungkusan itu memang membungkus, tapi bukan hanya membungkus, tapi penyimpanan. Di mana? Di bahan pengemasan, misalnya penyimpanan di mana? Di plastik, penyimpanan di kertas, dan lain sebagainya. 11. Kemasan yang paling banyak digunakan sebagai karya kerajinan dari bahan serat alam adalah A. Koran, B. Kertas bungkus, C. Plastik, D. Daun pisang. Ini yang ditanyakan adalah
kerajinan dari bahan serat alam, koran, serat alam, tapi biasanya jarang ya. Hanya mungkin McDonald atau dan lain sebagainya lah. Di sini bahan serat alam yang digunakan untuk kemasan adalah daun pisang. Lanjut ke nomor 12. 3R dari prinsip pengolahan sampah A. Kita langsung saja. 3R itu adalah recycle, reduce, reuse. Selain itu salah. Selain tidak ada itu salah. Di sini jawabannya adalah reuse, ricari, remecel atau apa remecel. Ya, jadi jawabannya yang paling benar ini B, recycle, reduce, and reuse. Nah, kalian harus mengetahui prinsip 3R itu apa. Dan pengertiannya juga ya, harus dihafalkan. Lanjut nomor 13. Supaya produk memiliki fungsi dengan baik serta mempunyai manfaat untuk pemakainya, maka produk limbah perlu untuk memperhatikan A. Kebersihan dan kerapian produk, B. Keindahan dan serta keunikan produk, C. Keindahan dan kerapian produk, D. Kualitas dan daya tarik produk. Supaya produk memiliki fungsi dengan baik serta mempunyai manfaat pemakaiannya. Nah, di sini apa yang perlu diperhatikan? Kalau fungsi itu pasti keindahannya. Keindahan kalau manfaat dari segi manfaatnya itu pasti kerapian. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah kebersihan, keindahan serta keunikan produk, keindahan serta kerapian produk. Di sini yang paling benar adalah keindahan dan kerapian produk. Nomor 14. Pengertian dari serat alam adalah A. Bahan yang merupakan serpihan yang utuh. Bahan adalah artikel yang utuh. Bahan yang sering juga berkesinambungan dengan utuh. B. Bahan adalah bahan serat alam maksudnya ya. Potongan-potongan komponen membentuk jaringan memanjang utuh. Nah ini jawabannya. D. Sudah jelas ya. Nomor 15. Berikut ini yang termasuk jenis bahan serat alam tumbuhan. Merupakan A. Serat biji dari tumbuhan. Ini serat alam dari tumbuhan. Serat biji dan serat plastik. Serat plastik. Jadi A salah. Serat stapel dan serat filamen. Stapel. Serat filamen salah. Serat dari besi. Ini juga salah. Serat dari akar dan daun. Nah ini akar dari tumbuhan, daun dari tumbuhan. Nah jawabannya adalah D. Gampang ya. Nomor 16. Serat alam paling banyak dipakai untuk membuat pakaian. A. Daun pandan, enceng gondok, C. Kipas ya. D. Serat pelepah pisang. Nah, di sini yang untuk membuat pakaian pastinya adalah kapas. Ya, dibuat benang, kemudian ditenun. Nah, ditenun dulu, kemudian jadi kain diubah menjadi pakaian. 17. Sikap yang harus selalu dikembangkan ketika mengerjakan karya kerajinan serat ialah A. Keras kepala dan disiplin, B. Pelit dan kreatif, C. Mandiri dan kreatif, D. Terburu-buru dan mandiri. Yang harus diperhatikan atau dikembangkan untuk mengerjakan karya kerajinan dari serat adalah mandiri dan kreatif. Nah, yang penting kreatif dulu, kreatif kemudian mandiri, tidak Nomor 18. Ketika menciptakan produk, kita harus memperhatikan keselamatan dalam bekerja yang diantaranya A. Tidak berhati-hati, B. Mengganggu pekerjaan, C. Bergurau, D. Menggunakan atribut kerja. Untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pekerja, kita harus menggunakan atribut kerja. Seperti baju, seperti helm, dan sebagainya. Nomor 19. Proses dari pembuatan benang dengan cara memilih serta menjalin secara bersama serat tumbuhan atau hewan itu disebut dengan
A. Penggulungan, B. Pemintalan, C. Pencelupan, D. Penenunan. Ingat, ini proses pembuatan benang. Benang ya. Memilih dan menjalin. Jadi jawabannya, apakah penggulungan? Salah. Pemintalan, pencelupan? Salah. Jadi jawabannya bisa B dan D. Ya, jawaban yang paling benar adalah pemintalan. Benar sekali. Dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Nomor 20. Berikut adalah pengolahan bahan serat alam dengan cara A. Penggulungan benang, B. Memberikan warna, C. Penenunan benang menjadi kain, D. Pemintalan dan menggulung. Nah, di sini pengolahan bahan serat alam diolah, jadi diolah menjadi kain. Jawabannya adalah C. Penenunan benang atau menenun benang menjadi kain. Nomor 21. Di bawah ini serat asalnya dari jenis buahan ya, ini buah-buahan. A. Serat apel, B. Serat jambu, C. Serat jeruk, D. Serat kelapa. Di sini jawaban yang paling benar adalah serat buah kelapa. Lanjut, nomor 22, 23. Serat alam itu terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kecuali. Nah, mineral itu termasuk alam. Tumbuhan, alam. Hewan, aman. Jadi serat tumbuhan dan hewan itu alam, mineral alam. Di sini yang tidak termasuk serat alamnya itu sampah. Sampah kan bisa ada sampah plastik, sampah organik maupun anorganik, dan lain sebagainya. Nomor 23. Teknik yang digunakan untuk menyatukan pola pada lembaran kulit jagung adalah A. Merakit, B. Memilin, C. Menenun, D. Menganyam. Kulit jagung itu paling banyak menggunakan teknik merakit. Jadi dirakit ya, dibentuk dulu kemudian ditempel maupun dijahit. Ya, jawabannya A. Merakit. Nomor 25, 24, 25 maksudnya. Kualitas produk kerajinan ditentukan oleh A. Usia tumbuh pohon kayu penghasil serat, B. Pemilihan dan cara pengolahan, C. Perajin yang menghasilkan produk, D. Pemilik perusahaan kerajinan. Kualitas produk, nah, ini ditentukan oleh apa? Pemilihan bahan dan cara pengolahannya. Semakin bahannya semakin sulit dicari, akan semakin mahal, dan pengolahannya semakin sulit akan semakin mahal juga. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 25, nomor terakhir ya. Hal yang mempengaruhi daya jual atau nilai ekonomi suatu produk kerajinan adalah A. Nilai etika produk, B. Nilai estetika produk, C. Kualitas perusahaan, D. Kuantitas hasil produk. Hal yang mempengaruhi daya jual atau nilai ekonomi. Di sini mana? Ya, kualitas estetika ya. Ini kalau kualitas produk ini benar. Tapi di sini yang paling benar adalah nilai estetika produk. Jawabannya B. Oke, anak-anak. Baik. Kalau sudah selesai, silakan klik kirim. Nah, seperti itu ya. Oke, pembahasan soal PH minggu lalu sudah selesai. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Kalau belum dapatkan nilai yang bagus, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Dan tentunya yang di bawah KKM akan melaksanakan remedi. Oke, terima kasih. Kita bisa akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.